Halo, selamat malam Kak Dewi. Kami dari kelompok 7, eh, kelas B, mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Eh, ini meminta waktunya sebentar untuk diwawancarai mengenai hewan kesayangannya Kak Dewi. Untuk wawancaranya bisa dimulai oleh rekan saya. Terima kasih. Yang pertama ini untuk kucingnya sekarang udah berumur berapa ya, Kak? Umurnya kurang lebih 2 tahunan. Hmm. Dan jenis kelamin sama berat badannya? Ininya dan terakhir timbang sih kemarin 4,8. Untuk lingkungan sekitarnya kayak gimana ya kalau boleh tahu? Apa banyak barang yang bekas atau barang yang tajam gitu? Kalau sekarang sih kebetulan di rumah lagi ada pelihara kelinci sama landa aja. Cuma kalau untuk kebersihannya lumayan bersih, cukup bersih lah untuk kucing. Ada kucing lain kah gitu? Untuk sakitnya itu mulai dari kapan ya kalau boleh tahu? Dia sakit udah semingguan sih. Mungkin ada yang bergaul sama kucing lain kah? Atau Dia sempat keluar sama kucing jalanan. Cuma sebentar doang. Eh, untuk selanjutnya ada ini nggak kira-kira tingkah laku aneh dari kucingnya kayak suka garuk-garuk atau apa gitu gejala awalnya? Gejala awalnya itu dia ada luka. Awalnya kan aku nggak mikir kalau itu tuh bakalan jadi keropeng ya. Cuma awalnya tuh dia gatel terus jadinya luka. Waktu aku cek beberapa harinya muncullah nanah dari si lukanya itu, terus makin lama bulunya makin rontok di daerah yang itu luka gitu. Oh, Dan makin hari makin lebar. ada gejala-gejala lain yang timbul nggak kayak benjolan gitu atau lukanya tuh kayak gimana gitu? Kemarinan sih sempat lukanya warna merah, terus kayak ada benjolan kecil tapi ya sebelum dia berubah jadi itu dan nanah itu. Oh, Terus dia juga lemes, eh, biasanya kan dia aktif ya, terus saat ini tuh gerakannya tuh kayak lebih diam aja gitu, lebih suka tidur daripada biasanya. Terus hidungnya juga mulai kering, nggak kayak biasanya yang lembab. oh, baik-baik, terima kasih. Baik. Kalau boleh tahu, kucingnya itu kebiasaan behavior itu dia gimana ya? Selain garuk-garuk gitu mungkin dia semenjak ada lukanya ini jadi lebih apa gitu kira-kira. Oke, semenjak ada luka ini sih ya kayak yang aku bilang gini ya tadi, dia lebih diam aja. Terus garuk-garuk tuh semakin intens dan akhirnya awalnya kan cuma di satu itu aja ya, satu aku ingat satu luka itu aja. Sekarang kayak makin nyebar ke daerah yang lain, kan udah mulai muncul gatal-gatal yang lain juga karena nyebar mungkin gitu. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin apakah sudah diberikan penanganan klinis dibawa ke Oke. dokter hewan atau ke klinik hewan atau ke rumah sakit hewan sebelumnya? Sejauh ini belum pernah sama sekali. Oh baik kalau begitu Kak, terima kasih.
ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya Kak. Kucingnya ini suka ke tempat gelap atau lembab gitu atau kemana-mana aja gitu? Sebelum dia sakit dia emang sering kemana-mana sih, cuma daerah-daerah sekitar rumah aja, nggak yang sampai ke apa ya jalanan gitu enggak. Cuma mungkin ada tempat lembab, misalnya kayak dapur, mungkin WC yang lembab. Berarti sering ke sana kucingnya gitu ya? Iya, sering main di area situ. Oke, baik Kak Dewi. Mau nanya dulu, Oh, mau silakan. nanya sedikit. Kan tadi belum dibawa ke dokter hewan tuh atau ke klinik. Udah pernah diberi penanganan pribadi belum? Kayak dikasih apa gitu? Oke, semenjak dia luka ini aku lebih sering mandiin dia jadinya. Yang awalnya 2 minggu sekali, sekarang tuh seminggu tuh bisa 2 kali aku mandiin. Kayak harapannya kan biar dia hilang. Tapi tentunya masih ada sampai sekarang. Dikasih salep gitu berarti belum pernah ya? Salep atau obat minum gitu? Belum pernah. Terima kasih. Baik, kira-kira mungkin segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih Kak Dewi atas waktunya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Nama saya Anissa Fadia, Salsabila Datau dengan NIM akhir 045. Di sini saya akan menjelaskan secara umum penyakit pioderma. Pioderma merupakan dermatitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan merupakan penyakit kulit pada anjing dan kucing. Pioderma berarti nanah di kulit. Kondisi primer dari penyakit ini bisa mengakibatkan penumpukan neutrofil di kulit. Bakteri penyebab pioderma yaitu Staphylococcus sp. Perkenalkan, nama saya Ripka Muljawan dengan NIM akhir 075. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bakteri penyebab dari penyakit pioderma ini. Pioderma merupakan penyakit yang menyerang kulit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus, Streptococcus, atau bisa keduanya. Infeksi bakteri primer penyebab utama penyakit pioderma ini adalah Staphylococcus coagulasa positif, yaitu Staphylococcus aureus dan Streptococcus B hemolyticus. Perkenalkan, saya Rian Ova Prasetya dengan NIM 21095111043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri Staphylococcus sp, yaitu penyebab dari penyakit pioderma. Jadi, bakteri Staphylococcus sp merupakan salah satu bakteri patogen yang bisa menyebabkan beragam penyakit. Salah satunya adalah pioderma. Staphylococcus sendiri merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat yang tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, dan tidak membentuk spora dan tidak motil. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 derajat Celcius dan bakteri ini juga memproduksi enzim katalase. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Dizapakom dengan NIM 21095111044. Untuk selanjutnya adalah pengujian laboratorium. Untuk pengujian laboratorium kali ini, kita menghadapi masalah penyakit yang gejalanya menunjukkan penyakit pioderma. Untuk penyakit yang menunjukkan gejala seperti ini, kita harus melakukan uji laboratorium berupa pengujian sampel. Dengan tahapan yang pertama adalah koleksi sampel bakteri dari luka, bisa juga dari feses ataupun dari saliva kucingnya Kak Dewi. Setelah itu kita biarkan sampel tersebut dalam media biakan selama beberapa hari sampai bertambah banyak. Setelah bertambah banyak, kita lakukan pengamatan melalui mikroskop atau secara mikroskopis. Dengan tujuan kita dapat mengidentifikasi bakteri tersebut secara pasti. Dan kita juga bisa mempermudah dan memperkuat diagnosa yang telah dibuat. Sekian. Nama saya Gerson Desenda Wirjatman dengan NIM 21095111057. Di sini saya akan membahas pengobatan untuk pioderma pada kucing.
Jadi pada umumnya pioderma pada kucing diobati menggunakan obat sejenis penisilin. Namun belakangan ini obat sejenis penisilin tidak lagi digunakan karena bakteri pada pioderma itu sudah resisten terhadap obat sejenis penisilin. Oleh karena itu penisilin digantikan oleh obat sejenis clindamycin. Selain itu ada erythromycin, nafcillin, cefalexin, dan doxycycline. Ya.